Jessica Kumala Wongso, teman minum kopi Wayan Mirna Salihin, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya selama 8 jam. Jessica mengaku dicecar ratusan pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa sejak pukul 1 siang oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya, Jessica akhirnya keluar pada pukul 9 Selasa malam. Wanita lulusan multimedia design dari Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia tahun 2008 ini memilih tidak banyak berkomentar atas pertanyaan seputar tewasnya Mirna saat minum kopi bersama dirinya dan Hani. Jessica yang saat ini bekerja di New South Wales Ambulance sebagai desain grafis tampak kelelahan dan hanya meminta publik untuk bersabar. Jessica juga pasrah menyerahkan sepenuhnya penyelidikan atas kematian Mirna kepada polisi. Meski menolak berkomentar, Jessica mengaku ada ratusan pertanyaan yang dilontarkan penyidik terkait kasus kematian Mirna. Merasa kehilangan Mirna nggak? Yes, merasa kehilangan. Tapi saya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalau saya udah dikasih statement, saya kasih statement, tapi nggak bisa dipaksa kayak gini. Ya, Jess, kamu di Australia kerjanya apa, Jessica? Desain grafis ya? tolong lah. Ada sosok yang menguatkan kamu dalam kasus ini. Pacar kamu gitu memberi dukungan atau orang tua? Ya mungkin orang tua iya pastinya. Pacar kamu memberi dukungan? Katanya pacar kamu di Australia ya? Memberi dukungan nggak? Ya, saya udah nggak mau kesana, saya udah nggak mau jawab lagi. Jessica, hubungan kamu sama Mirna apa, Jessica? Jessica teman SMA atau teman kuliahnya Mirna? Saya tidak pernah. Jessica, kamu Teman SMA di Jubile ya? Sebelumnya nama Jessica banyak disebut-sebut mengetahui penyebab kematian Mirna. Wanita berusia 27 tahun ini dinilai sebagai saksi kunci karena berada di lokasi tempat Mirna mengalami kejang dan mengeluarkan buih sebelum dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sedianya Mirna sedang bercengkrama dengan dua sahabatnya Hani dan Jessica di Cafe Olivier Grand Indonesia. Jessica tiba lebih dulu dan langsung memesan minuman. Mirna dipesankan es kopi Vietnam, sedangkan Jessica dan Hani meminum koktail dan fashion Fezerac. Kopi Mirna datang paling akhir sekitar 40 menit setelah minuman Jessica dan Hani. Namun baru satu sedotan Mirna mengeluh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Pasca gelar perkara dan penyidikan saksi-saksi terkait tewasnya Wayan Mirna, tim DVI Polda Metro Jaya akan segera memproses hukum terkait kasus ini. Penetapan tersangka pun diharapkan dapat segera dilakukan pihak kepolisian. Rekan kami, Marvin Sulistyo akan melaporkannya langsung dari Polda Metro Jaya. Marvin, apakah dari hasil gelar perkara dan pemanggilan saksi terkait, maka sudah bisa dipastikan ada penetapan tersangka hari ini? Hal itu ditentukan juga, Maria, dari hasil uji lapor yang sudah dilakukan kemarin, tentunya pada saat gelar perkara di salah satu kafe di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, dan juga adanya keterangan dari penyidikan maupun juga BAP, ini atau dikatakan BAP dari sejumlah saksi yang diperlukan. Jika keterangan yang diperlukan sudah cukup, maka penetapan tersangka pun bisa diumumkan. Selain itu, sebelumnya sempat ada pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, yang menyatakan pada hari Senin lalu, di mana kemungkinan besar dari hasil penyidikan yang saat ini terus diintensifkan dan juga dari gelar perkara yang dilakukan kemarin, maka kemungkinan antara 2-3 hari terhitung dari hari Senin, yang artinya pada hari Rabu ini ataupun pada hari Kamis besok, antara 2 hari ini, maka kemungkinan penetapan tersangka pun bisa segera dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun tentunya hal ini juga bergantung pada dari sejumlah uji lapor yang saat ini juga terus diintensifkan untuk adanya penyelidikan dari pihak kepolisian, karena sebelumnya pada kemarin malam ini di Reskrimum Polda Metro Jaya juga diserahkan oleh sejumlah aparat kepolisian pun juga membuat BAP terhadap 4 pegawai kafe di tempat kejadian saat Mirna meninggal dunia, di mana di sini juga ditemukan ada keterangan yang cukup berbeda, dan hasil ini juga akan ditelusuri oleh pihak kepolisian. Kemudian juga nantinya hasil BAP 4 orang ini dan juga dari BAP oleh Jessica, saksi Jessica yang kemarin datang memenuhi panggilan selama kurang lebih 8 jam ini akan juga didapati ataupun juga penggabungan dari hasil uji lapor termutakhir ini, dan bisa didapati kesimpulan. Jika sudah dicukupkan untuk keterangan tersebut, maka penetapan tersangka bisa dilakukan. Dan siapapun juga ataupun juga hasil tersangka siapapun yang nanti akan diumumkan oleh pihak kepolisian, tentunya tersangka ini akan dijerat oleh sejumlah pasal, diantaranya pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dan juga pasal 55 dan 56 KUHP mengenai turut dan membantu kejahatan berencana tersebut. Maria.
Marvin, kemarin ada usulan nih dari pengacara saksi Jessica terkait otopsi ulang. Apakah ini akan mempengaruhi keputusan kepolisian untuk melanjutkan proses hukum? Ya, seharusnya jika mengacu kepada kasus ini, Maria, namun jika ada usulan dari pihak pengacara kepada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi ulang, sebenarnya hal ini bisa fleksibel, bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu proses penyidikan. Namun ternyata ada pernyataan yang disampaikan oleh Kombes Krisnamurti kemarin, yang mana menyatakan justru dari keterangan dari pihak pengacara dari Jessica ini justru nampak ada yang ditutup-tutupi, dan justru malah terkesan di sini ada pengarahan terhadap tersangka terhadap Jessica. Namun ternyata hal tersebut sebenarnya belum dilakukan, sehingga pihak kepolisian pun justru mempertanyakan mengenai usulan tersebut. Sementara dari pihak pengacara Jessica yakni Yudi Wibowo pun menyatakan bahwa seharusnya dari autopsi ini dilakukan selama kurang lebih maksimal 6 jam setelah korban meninggal dunia. Namun ternyata di sini Yudi mempertanyakan bahwa autopsi dilakukan 3 hari setelah korban dinyatakan meninggal dunia, sehingga Yudi menyatakan kepada publik, kepada media massa, menyatakan bahwa ini cukup dilakukan untuk keabsahan dari otopsinya. Namun pihak kepolisian di sini tetap akan melanjutkan proses penyidikan, baik itu juga penyidikan lebih lanjut untuk penetapan tersangka lebih lanjut di sini. Dan berikut pernyataan dari Direskrim Polda Metro Jaya, Krisnamurti. Pak, warga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Siapa? Warga Jessica. Siapa? Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa? Takut? Supaya hasil jangan satu pihak saja katanya. Ngomongnya kemana? Tadi kita Media. Jadi mereka menyebut zat cyanida itu sudah ada di dalam tubuh mayat 3 jam setelah mati, 3 hari. Nanti kita punya ahli lain. Dia takut jadi TSK apa? Berarti akan jadi tes kan? Ya kalau sampai meminta dia takut. Tapi saya juga kan saya tidak menyebut dia tersangka saat ini. Ya. Maria, sedikit ada informasi yang kemarin disampaikan oleh pengacara dari Jessica, yakni Yudi, menyatakan bahwa hari ini Jessica akan kembali menjalani pemeriksaan pada pukul 11 karena kemarin pemeriksaan pun terpaksa dipotong, begitu pernyataan dari Yudi, karena Jessica mengaku kelelahan. Namun kita akan nantikan juga apakah nanti pada pukul 11 Jessica akan menjalani pemeriksaan lanjutan, dan pemeriksaan dan juga penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian akan dilakukan. Demikian laporan kami dari Polda Metro Jaya. Maria, kembali kepada Anda di studio. Baik, kita akan nantikan informasi terkininya. Marvin Sulistyo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih. Pemirsa, guna melengkapi berkas pemeriksaan terkait meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang diduga tewas dengan cara diracun saat meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, polisi menguji 4 sampel kopi yang dicampur zat cyanida. Selain itu, 4 orang pegawai kedai Olivier juga ikut dibawa ke Polda Metro Jaya guna melengkapi berkas kasus kematian Wayan Mirna. Gelar perkara kasus dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin berlangsung selama kurang lebih 3 jam di tempat kejadian perkara Cafe Olivier West Mall Grand Indonesia Selasa malam. Saksi yang dihadirkan semuanya merupakan karyawan kedai kopi yang mengetahui kondisi terakhir Mirna. Selain memeriksa saksi, petugas juga menguji sampel 4 cangkir kopi yang diberikan bubuk cyanida untuk membandingkan dengan kopi yang terakhir diminum korban. Usai melakukan sejumlah pendalaman, polisi membawa 4 orang pegawai kedai kopi Olivier ke Polda Metro Jaya guna melengkapi pemberkasan kasus. Meski tengah dilakukan gelar perkara, kedai kopi Olivier tetap melayani pecinta kopi asal Vietnam di waktu yang bersamaan. GI kita merekonstruksi kopi. Anda tahu ya, kopi itu bentuknya kami sudah tahu di lapor. Nanti kita bikin 4 kopi. Nah, seperti apa 4 kopi itu? 1 kopi yang dibiarkan selama 51 menit tanpa diaduk, 1 kopi 51 menit diaduk, 1 kopi ada racunnya 51 menit tidak diaduk, 1 kopi ada racunnya 51 menit diaduk. Hubungannya apa, Pak? Ya, hubungannya terserah penyidik nanti. Ada tujuannya, nggak ada. Kalau saya bekerja nggak ada. Dan anggota polisi oleh Bandar Narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi Polresta Medan melakukan penyisiran di wilayah tersebut. Dengan menggunakan senjata lengkap, ratusan petugas kepolisian dibantu Sat Sabara Polresta Medan menyisir kawasan yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Dalam penyisiran ini, petugas menangkap 2 bandar narkoba
yang diduga menganiaya petugas. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita ratusan gram sabu. Selain kedua bandar narkoba ini, polisi masih mencari 8 orang yang diduga ikut melakukan penganiayaan. Sebelumnya, seorang polisi terkena luka tembak dan seorang lainnya mengalami luka akibat dianiaya sejumlah orang yang diduga sebagai bandar dan pengedar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kampung Banten, Kabupaten Deli Serdang pada Senin lalu.